Adil Ketalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Arus. Hari ini tanggal 2 Maret 2020. Shalom teman-teman yang di Tuhan kasihi, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja, amin. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video terbaru, Abdul Somad ditolak masuk untuk berdakwah di Kalimantan. Warga Kalimantan kami tidak akan mengizinkan orang seperti Somad menggalang pengikut lokal dan membuat warga radikal atas dakwah-dakwah ustaz pembuat kegaduhan. Apalagi soal kajian-kajian dakwahnya yang terus menyinggung agama tertentu dan membuat kegaduhan di wilayah kami, ungkap salah satu tokoh di Kalimantan. Mari kita dengarkan bersama-sama video. Adil Ketalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Arus. Hari ini tanggal 2 Maret 2024. Jam 13.00. Pemuda Dayak Sintang dengan segala kekurangan dan kelemahan masih berjuang untuk menolak Somad masuk kota Sintang. Kemarin dibully, video proses adat kalian bully, kalian tidak menghormati proses adat yang dilakukan oleh Temenggung Lino, karena kalian tidak hadir di sana, tidak tahu, tapi menjustis langsung. Ini lihat, dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan masih berjuang. Siapa yang membantu mereka? Saya sendirian di sini dan mereka. Mereka tetap dan semangat melakukan tekanan kepada kebijakan pemerintah yang tidak populer. Adil Ketalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Arus. Situasi seperti hari ini, karena saya sudah baca di medsos katanya pemerintah daerah memfasilitasi bukan mengundang. Oleh karena itu, ya kami mohon dengan hormat supaya nanti pemerintah daerah bisa menjelaskan kepada kami. Kami tidak ngotot, Pak. Kenapa kami sedikit? Karena kami tidak mau perang, tetapi kami ingin Sintang ini damai bagi semua orang, bagi semua agama, bagi semua suku yang ada. Karena dunia ini, Sintang ini juga bukan hanya suku Dayak, berbagai macam suku bangsa yang ada di sini. Kami cinta itu. Mudah-mudahan hari ini kami bisa mendapatkan informasi yang terbaik dari pemerintah daerah supaya teman-teman yang lain tidak terpancing, ya. Karena memang di sini nama pemerintah daerah kami juga pertaruhkan Pak Bupati untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Saya minta disiapkan videonya. Mana? Videonya disiapkan, sebentar. Saya izin untuk dengar. Saya HP-nya bermasalah. Sebentar saja, saya mohon izin. Karena ini bicara masalah iman, ya. Jin kafir sudah masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Ya, bersiko. Kepalanya ke kiri bukan? Ada yang ingat kan? Jin di dalam jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok saya? Ya, sedikit saja. Supaya kami tidak bicara mengambang-ngambang, Pak. Inilah dasar kami. Kami minta ketegasan supaya dari Yesus.
Karena Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami memang. Tidak perlu kami bela. Yang kami bela ini adalah derajat harkat kami sebagai manusia. Itu yang perlu dipertahankan, perlu tegakkan. Ya. Jadi kalau nekat Pak Bupati, Pak Jarod, jangan salahkan kalau besok ya semua poros jalan ditutup oleh orang-orang Dayak, oleh orang yang mengikuti Yesus. Bukan kami sombong, bukan kami mau cari masalah. Silakan cari ustadz-ustadz yang bukan somat. Somat itu manusia, memecah belah, membuat Indonesia bisa bubar, Kalimantan bisa berdiri negara sendiri. Apakah itu maunya kita? Tentu tidak, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang Dahina waktu itu di video yang saya lihat, ya, disalib ada jin kafir. Saya sampai menarik napas panjang. Kok Ustadz ini ceramahnya di hadapan umatnya kok memprovokasi? Yang kedua kok menghina iman kepercayaan orang lain? Apa manfaatnya? Cobalah ceramah tentang hadis, tentang Al-Quran. Itu kan cocok karena iman dia. Yang di hadapan dia adalah orang-orang dia. Tapi kalau udah jelekin gitu, kami pada hari ini, mengapa kami tutup jalan pada hari ini? Kami kurang lebih 1 jam sudah menutup jalan. Yang dihadiri kami kurang lebih ada 100 orang di sini. Atas namakan kami Dayak Katolik lah intinya, aliansi Dayak Katolik Protestan, yang memang sampai hari ini tidak suka dengan pidato Abdul Somad yang sangat melukai hati kami orang Katolik. Yang menghina kami orang Katolik. Kami dibilang setan, dibilang jin. Saya rasa kalau ada orang Katolik yang memang punya iman yang kuat, mungkin punya hati yang sama dan punya aksi yang sama seperti hari ini. Jadi intinya hari ini kami buat seperti ini. Mengapa? Kami bukan tidak ingin mengabaikan para pihak yang keamanan atau pihak kepemerintahan Kabupaten Merawi dan Paten Sintan. Kami ingin mendengar apa tujuannya mendatangkan orang yang sudah melukai hati kami orang Katolik dan Protestan sampai hari ini. Duduk tegak! Duduk kita tolak! Itu intinya, Pak. Jadi kami ingin mendengar apa maksud dan tujuan orang yang sudah ditolak, orang yang sudah melukai hati kami, yang punya agama yang dibilang setan, dibilang jin, masih diterima di tempat ini. Apa alasan dari pihak pemerintahan dan pihak keamanan? Itu saja intinya, Pak. Jadi intinya pada hari ini, kalau tidak ada negosiasi yang baik dan tidak ada titik terang dari pihak pemerintahan dan pihak keamanan, jalan yang tidak kami buka. Karena kami sudah tadi baca-baca sudah kami ritual. Tidak ada tawar menawar. Itu intinya. Baik, itu penyampaian dari kami. Sekali lagi, hadir Katolino bercermin ke surga bersama Kadu Bata. Oke, semangat. Hidup berjuang. Berjuang, Daya. Hidup berjuang. Dah. Langsung. Jadi begini, Bapak Kapolres, tadi saya sudah komunikasi dengan Bapak di Simpang Melawi. Dalam aturan hukuman Bapak, kami menjual hukum, Pak, ya. Jelas, merugikan orang banyak. Kami mengerti, Pak. Tapi kehormatan kami lebih daripada itu, Pak. Dasar dari ini, kami minta Bapak Kapolres tadi datang untuk mediasi kepada masyarakat banyak. Saya pintar, Pak, ya. Mungkin A, B, C, D, tapi anak-anak ini tidak akan tahu, Pak, ya. Jadi dasarnya, saya minta keputusan Bapak Kapolres, Bapak Bupati tadi, ataupun Bapak Bupati tidak ada, Bapak Kapolres yang bisa hadir senang adalah pihak keamanan negara. Dasar dari ini, kalau Bapak siap menggantikan Ustadz Somad, dan ada Ustadz yang lain bagus, Pak. Karena bahasanya Bapak udah paham, tumpiran di media sosial, Pak, ya. Kalau ada pun yang menggantikan Ustadz Somad, saya siap mengawal, Pak, sampai kemanapun. Sampai ke dalam tanah, sampai ke cacing pun saya siap mengawal. Tapi dengan dasar hukumnya, Pak, kami minta. Yang kami minta keadilan, Pak. Jangan sampai menyiksa agama. Jangan menyiksa suku. Itulah yang kami minta. Kenapa Ustadz Somad tidak tangkap? Ahoknya yang perlu keadilan itu diprosesnya. Itu dasarnya, Pak, ya. Jadi saya minta, kami tidak akan ada diskusi. Bapak Kapolres, saya mohon izin.
Saya Pak Dolah, Pak, mungkin Bapak udah cium nama Pak Dolah ini. Cium Pak Dolah ini orang nobel, Pak, asli saya. Jadi kami di sini aksi damai, Pak. Kita masuk ini kepala dinas pendidikan. Ini adik saya. Orang Lino tuh. Dia sering memberi masukan kepada saya, tapi saya tidak akan bertindak anarkis di sini, Pak. Bapak lihat, ada yang mati, ada yang tumpah darah, tidak ada. Cuma saya minta Bapak Kapolres harus datang di sini karena Bapak orang hukum. Kami patuh hukum, Pak. NKRI. Harga mati. Nah itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Adil kata Lino bacuranin kasar ka bas saingat kan bata. Tabi tota ilik, ampun tota ulu. Kailik betabi dengan sanak menjadi, ulu minta ampun dengan suku Joko. Hidup Lino. Hidup Lino. Hidup. Bupati Sintang. Hidup. Yang kami hormati Bapak Kapolres, serta seluruh jajaran yang hadir pada siang hari ini. Yang hormati Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil mungkin yang hadir, para tokoh adat yang hadir dalam kegiatan siang hari ini, terutama di Desa Nobel perbatasan dengan Desa Melawi. Siang itu aku sebenarnya tugas aku ada banyak, cuman hari itu karena aku diminta oleh Pak Bupati, diminta oleh Pak Wakil Bupati bersama Pak Kapolres. Ya karena Lino itu mau tidak mau aku alang tukun. Nah oleh karenanya aku percaya dengan kita itu, maka di grup aku minta kita tetap menjaga supaya kita Lino onang anarkis. Menang mulang ribut. Menang mulang ribut. Nah, oleh karenanya ya tentu kita percayakan, terutama nanti kepada pihak keamanan. Nah oleh karenanya lagi aku mintalah nanti mungkin kasih negosiasi kita biar aktivitas itu bisa tetap berjalan, tapi paling tidak hari itu udah ada aksi kita untuk mengingatkan, terutama kepada pemerintah dan juga yang lainnya. Betul. Setuju. Habis itu ya mungkin nanti kita tahu bang. Itu tadi videonya saudara gereja YouTube. Jangan lupa tuliskan komentarmu di kolom komentar. Apa pendapatmu tentang video ini? Jadi mari kita tetap berdoa untuk Indonesia, untuk pemimpin kita siapapun yang jadi pemimpinnya, supaya ada hikmat dan bisa berhikmat untuk bisa menjaga Indonesia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Cukup rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.